Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast RSD Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk, juga informasi seputar dunia kesehatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, apa sih yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata operasi? Pasti bagi kebanyakan orang, operasi adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya apakah memang semenakutkan itu ya operasi? Lalu jika kita harus operasi, apa sih yang perlu disiapkan supaya aman? Lalu apakah ada juga tips-tipsnya untuk mengatasi kecemasan sebelum operasi? Untuk menjawab itu semua, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Beliau adalah Dr. Raden Kristanto Nugroho, SPAN, selaku dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Langsung saja kita sapa beliau. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi, dok? Baik, insya Allah sehat. Dokter Kristanto ini pasti sibuk sekali ya, karena selain menjadi dokter spesialis anestesi, beliau juga menjadi kepala instalasi anestesiologi dan intensif terpadu di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini, juga penanggung jawab ICU juga ya dok ya? Ya, betul. Ya. Pastinya ini menyempatkan waktu untuk kesini di tengah-tengah kesibukannya. Ya, dokter sudah lama ya dok ya di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini? Saya di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini sejak tahun 2008. Oh, sudah lama ya? Iya. Sejak 2008. Langsung ditugaskan di sini dok PNS atau mungkin sebelumnya di mana? Sebelum waktu dokter umum, saya pernah bertugas di Timur Timur waktu masih masuk. Iya. Kita masih Republik Indonesia. Kemudian ambil spesialis, lulus tahun 2003. Itu sempat 6 tahun sebagai spesialis anestesi di Kalimantan Barat. Sempat di Sintang, kemudian pindah ke Singkawang. Kemudian 2008 ke Nganjuk ini. Iya, sampai hari ini. Ya. Berarti betah dok. Ya, begitulah. Aslinya Semarang juga ya dok ya? Saya Semarang aslinya. Alumni Universitas Diponegoro juga, baik dokter umum maupun spesialis di Semarang. Semarang. Ya dok, kali ini kita akan ngobrolin tentang operasi dok. Ya, banyak yang bilang kalau operasi itu adalah sesuatu yang mengerikan dan menakutkan ya dok ya. Terkadang kalau pasien sudah dijadwalkan operasi, kebanyakan ketakutan gitu dok. Takut karena sakitnya, takut karena biusnya. Itu bagaimana ya dok ya? Apakah itu ya memang normal atau kecemasan diri sendiri? Ya. Normal itu sangat normal ya. Orang siapa sih yang mau dioperasi gitu kan? Nggak ada sih yang minta dioperasi sebenarnya ya. Cuman kan ada beberapa keadaan sakit, penyakit dan sebagainya yang memang tidak mau harus operasi. Solusinya yang terbaik atau yang istilahnya definitif yang pasti tidak akan supaya tidak kambuh lagi dan sebagainya, memang harus operasi. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya tugas anestesi di saat operasi apa itu ya. Mungkin sahabat sehat pernah melihat film Cek Toko Sebelah yang bagian 2, jilid yang 2. Oh iya. Itu ada adegan di mana Koyohan itu ya kumpul bersama teman-temannya. Menkato itu ada pertanyaan, ada cerita salah satunya itu mau siap-siap istrinya mau lahiran, diminta untuk sesar. Nah, jadi kan operasi. Di situ ada muncul harus nyiapkan biaya dan sebagainya karena dokternya 3. Nah, di situ disebut dokternya, lu apa aja? Ditanya temennya. Ya dokter kandungannya jelas, ya dokter anak nanti kan lahir bayinya harus ada yang 500 sama dokter anestesi. Kerjaannya apa itu? Dokter anestesi ngapain harus 3 gitu kan? Iya. Nah itu nggak dijawab karena nggak tahu juga itu. Nggak tahu ya, pokoknya harus 3 itu kan. Nah, jadi dokter anestesi peranannya di dalam operasi itu adalah pertama-tama menyiapkan pasien ya sebelum operasi segala macam. Baik secara fisiknya juga mentalnya tadi ya, bagaimana supaya tidak cemas dan sebagainya, itu salah satu tugas dari dokter anestesi. Nanti pada saat operasinya melakukan pembiusan itu memastikan supaya pasien selama operasi itu pertama tidak nyeri ya, bebas nyeri dari awal sampai nanti selesai operasi pun harus bebas nyeri.
kemudian cukup rileks ya, baik secara jiwanya juga nanti kondisi badannya, ototnya dan sebagainya supaya operasi bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang juga ada yang penting adalah menjamin terkirimnya oksigen sampai ke paru-paru supaya dipakai untuk seluruh tubuh selama proses operasi, karena ini penting sekali oksigen. Ya, orang bisa nggak makan berhari-hari, berminggu-minggu, bisa nggak minum berjam-jam, tetapi tidak bisa tanpa oksigen lebih dari 5 menit. Nah, maka itu tugas penting dari dokter anestesi selama operasi ya, menjamin itu terselenggaranya operasi dengan lancar. Jadi kira-kira itu mungkin yang belum tahu ya, gambarnya apa sih? Iya, sebenarnya dokter anestesi itu ya. Juga nggak tahu dok, kalau sebenarnya operasi itu pasti ada dokter anestesi juga. Iya, taunya tukang bius gitu kan. Ya, apa yang dikerjakan sama pembiusan sebetulnya sejak awal menyiapkan, termasuk tadi pertanyaan bagaimana menyiapkan pasien supaya tidak cemas. Nah, sebenarnya ya tadi ya normal aja sih kalau mau operasi cemas itu, takut dan sebagainya ya. Sebenarnya sahabat saya bisa menyiapkan diri ya, misalnya di obo nih orang Jawa bilangnya, ini harus operasi gitu ya. Pertama harus yakinkan diri sendiri dulu bahwa ini memang operasi yang harus dikerjakan untuk kebaikan sahabat sehat semua, artinya untuk kesembuhan ya, bebas dari penyakit dan sebagainya. Udah itu harus banyak tanya juga ke dokter ya toh, supaya yakin ini kenapa, bisa enggak tanpa operasi dan sebagainya. Itu monggo silakan ditanyakan aja. Iya boleh. Nanti walaupun penjelasan dari dokter yang minta operasi tadi masih dianggap kurang memuaskan, bisa tanya ke dokter yang lain. Syukur-syukur sama-sama dokter bedah, misalnya dari dokter bedah ya, atau dokter kandungan. Tanya boleh ya, itu namanya minta second opinion, itu boleh untuk memastikan ya, supaya kita oh ya itu penting. Pertama harus yakin dulu memang saya harus operasi. Kalau masih ragu ya lebih baik enggak. Kami dokter anestesi juga kalau kita wawancara sebelum operasi itu kelihatannya ada keraguan dari pasien untuk operasi, kita juga enggak sarankan untuk langsung operasi. Ayo di apa yang membuat cemas itu, apa rasa nyeri nanti atau gimana, jalannya operasi bagaimana, nanti hasilnya akhir kayak apa. Ya, kemudian juga yang penting adalah risiko biasanya. Ya, itu risiko kadang-kadang membuat takut juga. Ya. Nah, itu kita juga akan jelaskan biasanya risiko-risiko itu ya sebelumnya supaya pasien bisa mempunyai gambaran ya bahwa operasi akan seperti ini, itu minimal akan membuat lebih tenang ya. Dan nanti juga dalam persiapannya juga kita akan menyiapkan dengan baik, artinya kalau ada kecemasan bisa juga diberikan obat dan sebagainya sebelum operasi ya, itu ada langkah-langkahnya nanti ya. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi lah rasa cemas. Kalau hilang sama sekali mungkin enggak ya, tetap takut. Yang tenaga kesehatan pun banyak kok yang mau operasi dengan cemas, rasa takut, nanya lagi, nawar lagi. Ya. Tapi dari sini ternyata saya baru tahu, mungkin juga sahabat sehat semuanya di sana juga baru tahu kalau ternyata peran dokter anestesi ataupun pembiusan sendiri itu amat sangat penting ya dok ya di operasi sendiri ya. Kalau tidak ada itu ya mungkin pasiennya juga akan kesakitan dan tidak akan berjalan dengan lancar ya. Ya mungkin sebelum-sebelumnya kita ngiranya mungkin yang ya disuntik aja sama dokter yang operasi seperti itu dok. Ya dok, kalau untuk pembiusan sendiri dok, itu kan ada macam-macam. Kalau kita sebagai orang awam biasanya ya taunya cuma bius total sama bius lokal gitu aja ya. Itu sebenarnya seperti apa dok? Jadi pembiusan itu jangan berpikiran pasti ditidurkan ya, makanya tukang bius tukang tidurkan orang gitu. Enggak ya. Jadi proses anestesi itu ada beberapa macam ya, pada prinsipnya ada 3 sebenarnya. General anestesi seperti sudah diketahui ya, bius total seperti sudah banyak diketahui ya, pokoknya ditidurkan ya, bisa disuntikkan lewat infus, bisa pakai gas, menghirup gas dan sebagainya. Intinya pasien tidur ya, bangun-bangun sudah selesai, nyaman. Banyak memang pasien yang minta seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu anestesi lokal. Itu biasanya kita berikan suntikan langsung di tempat yang mau dioperasi ya. Biasanya itu pada operasi kecil, ambil tumor, benjolan-benjolan yang kecil-kecil itu biasanya bisa dikerjakan di poliklinik atau di IGD misalnya untuk jahit luka gitu ya. Ada kecelakaan, luka robek gitu. Nah, itu biasanya kita pakai anestesi lokal. Obatnya diinjeksikan di sekitar yang mau dilakukan tindakan ya. Nah, itu anestesi lokal. Pasien tetap sadar memang ya, dan bisa melihat, bahkan bisa melihat operasinya.
Kemudian ada yang kedua yang banyak mungkin belum paham, itu adalah anestesi regional atau orang awam bilang operasi separuh badan, sebelah badan, ya tangan saja atau kaki saja gitu ya. Itu artinya kita memberikan suntikan di jalur perjalanan saraf di atas atau di sebelum tempat yang dioperasi. Misalnya operasi sesar gitu ya. Itu kita suntikan obat blok atau istilahnya anestesi separuh badan itu kita nyuntikannya di antara tulang belakang. Jadi dari punggung suntiknya. Ya, ada operasi di daerah tangan disuntik di sekitar di bawah di mana tulang selangka sini ya. Itu blok itu namanya regional ya. Jadi separuh badan atau seperempat badan gitu ya. Nah, itu ada seperti itu. Pasien tetap sadar ya. Positifnya atau sisi positifnya itu pasien masih bisa komunikasi dengan dokter bedahnya. Ya, pada keadaan tertentu itu justru diperlukan misalnya pada operasi yang kemungkinan masih ada ketemu yang lain-lain. Ya, misalnya dari USG-nya sih ketemunya tumor indung telur misalnya. Tetapi bisa saja pada saat dioperasi itu bisa kemungkinan ada ketemu yang lain-lain. Oh, rahimnya ada benjolan juga, ada miomnya dan sebagainya. Itu masih bisa komunikasi langsung dengan pasien yang akhirnya pasien juga bisa menentukan sendiri. Oh iya, ya dok diambil aja sudah dok. Itu salah satu sisi positifnya ya dengan bius separuh badan seperti itu. Karena kalau itu misalnya di bius total, ya misalnya harus angkat rahim juga ternyata dan sebagainya, biasanya kita minta izinnya akhirnya ke suami atau keluarga yang hadir saat operasi. Memang ada satu operasi harus ditunggu ya. Sebenarnya berarti kalau untuk bius sendiri lebih aman yang lokal apa total dok? Ya. Atau tergantung kondisi gitu? Ya, memang tergantung kondisi pasien ya. Tapi secara umum memang risiko untuk obat atau bius total itu secara umum lebih besar daripada separuh badan atau yang lokal. Karena pada bius total kan obat disuntikkan ini ya, lewat infus atau pakai gas dihirup. Itu akhirnya semua organ tubuh kita itu kena terpengaruh obat itu. Padahal tidak semua orang bisa menerima obat-obat karena keras ya obat bius itu, obat yang keras. Tidak semua orang itu kadang bisa menerima, organ-organnya bisa menerima. Beda-beda. Ya, beda-beda. Ada loh pasien yang di bius total, kemudian ginjalnya terpengaruh, jadi harus cuci darah. Ya memang tidak banyak ya, kasusnya sedikit. Tapi bisa, kemungkinan itu bisa. Atau livernya, kemudian jadi kuning badannya, dan seperti orang sakit hepatitis itu. Bisa. Jadi, biasanya kita akan tawarkan. Ya, kembali ke pasien akhirnya. Seperti bius separuh badan. Kalau pasien merasa, aduh saya kok takut tuh. Berarti itu penting lihat. Kalau lihat sih enggak ya, kita akan tutup kain biasanya ya, di atas dada itu ada kain, jadi enggak ngelihat operasinya. Karena yang separuh badan tadi biasanya ya untuk operasi badan bagian bawah ya, perut bagian bawah, kaki itu biasanya kita tawarkan untuk bius separuh badan itu ditutup tetap. Tapi ada pasien yang tetap enggak berani kan, ya monggo itu akhirnya kan kembali ke pilihan pasien ya. Semua kita termasuk operasi pun seberapa perlunya operasi, kalau pasien tidak mau kita tentu tidak bisa memaksa ya, karena nanti harus tanda tangan informed consent ya, persetujuan tindakan dan sebagainya, itu harus dengan kehendak bebas, artinya tidak boleh dipaksa ya. Maka kalau ada cemas dan sebagainya ya tanyakan sampai jelas, akhirnya bisa menerima kalau iya atau tidak gitu kan. Saya tidak mau operasi ya sudah, tidak apa-apa, tanda tangan menolak. Ya, kalau tidak mau ya menolak. Artinya kalau nanti terjadi sesuatu karena tidak mau dioperasi ini ya berarti tanggung jawab pasien sendiri. Kalau ini dok, untuk puasa biasanya sebelum operasi pasien diwajibkan untuk berpuasa. Itu kira-kira berapa jam ya dok ya? Dan apa fungsinya dari puasa itu juga? Oke, ya puasa itu termasuk persiapan yang penting ya, yang sangat penting dalam operasi, menjelang operasi. Karena tujuannya puasa adalah mengosongkan lambung, ya. Karena operasi dalam keadaan lambung yang penuh itu sangat berisiko untuk muntah, untuk keluar lagi, ya, naik lagi ke atas, keluar. Sementara di atas, di ujung saluran pencernaan itu ketemu dengan ujung saluran pernafasan. Nah, jadi risiko muntahan ini akan bisa masuk ke saluran pernapasan, menutup jalan napas sama sekali, bisa itu total, itu sangat berbahaya, sehingga udara pernapasan tidak bisa masuk ke paru-paru, itu sama aja kita dicekik itu. Nah, atau kalaupun tidak sampai nutup total ya sampai bisa masuk tuh sampai ke paru-paru, bisa menyebabkan peradangan, bahkan infeksi dan sebagainya. Nah, itu juga sangat berbahaya. Sehingga kita harus menyiapkan pasien untuk sebelum operasi ini untuk puasa. Namanya puasa
Itu tergantung ini makanan dan minumannya. Kalau makanan padat itu minimal kita harus sudah berhenti sebelum operasi itu 6 jam. Itu sudah tidak boleh makan makanan padat lagi. Kalau cair yang tidak jernih, apa itu tidak jernih? Ya, contohnya susu, ya, kopi, teh, dan sebagainya itu 4 jam. Itu sudah harus tidak boleh masuk lagi. Sementara cairan bening, ya, air putih itu bisa 2 jam. Maka biasanya supaya gampangnya aja sih untuk pasien dewasa kita sudah puasa 6 jam sebelum operasi. Tapi boleh minum air? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya kalau terpaksa minum air tadi batasannya tadi ada 4 jam, 4, kalau enggak jernih 4 jam, jernih 2 jam. Oh sebenarnya boleh ya dok? Sebenarnya masih boleh sampai 2. Cuma kita kan gampang aja supaya enggak nanti terus malah jangan-jangan kebalik nanti yang makan 2 jam. Makanya sudah gampangnya aja 6 jam. Itu pun ya jangan ditambahin sendiri, malah banyak pasien yang nambah sendiri. Biar jos operasinya bagus hasilnya, saya puasanya 24 jam. Operasi pagi ini dari kemarin pagi sudah puasa ada itu. Itu juga enggak akhirnya pasiennya malah lemes waktu mau operasi, tensinya turun, drop dan sebagainya, malah bisa-bisa enggak jadi operasi. Tapi ada juga yang malah ngelanggar ya dok ya? Oh iya ada. Nah itu untuk dewasa. Yang untuk anak-anak emang biasanya kita lebih strict lagi, artinya waktunya. Misalnya untuk minum susu ya benar-benar 4 jam, itu artinya malah sebelum 4 jam, itu misalnya kan pagi ya, jam 8 operasi misalnya. Sebelum jam 4 pagi itu malah kita bisa minta orang tuanya untuk bangunkan, kasih minum susu sampai kenyang sebelum 4 jam. Karena kalau enggak nanti waktunya pagi rewel. Kalau dari malam sudah enggak makan, enggak minum susu sama sekali, pagi pasti kelaparan dan rewel. Sudah rewel kadang-kadang orang tua enggak tega, akhirnya malah mau berangkat ke kamar operasi tinggal setengah jam malah dikasih minum karena nggak tega lihat. Nah itu jadi biasanya kita malah lebih benar-benar tepat 4 jam, 2 jamnya itu benar-benar tepat kalau untuk anak-anak ya. Dan itu tolong ya benar-benar dipatuhi. Iya dipatuhi karena itu untuk kelancaran operasi. Iya ya. Banyak pasien yang ya bukan curi-curi karena nggak paham juga ya. Itu saya pernah ketemu pasien dewasa ini waktu kita pembiusan, mulai kita mau pasang alat dalam napas itu keluarlah muntah kuning cairan kuning, sepertinya kuning telur. Wah, kita tanyakan setelah udah kita sudah kerepotan itu sedot-sedot dan sebagainya karena mencegah supaya masuk ke jalan napas tadi ya. Setelah operasi kita tanya, ya itu saya puasa dok, tapi kan kata orang-orang harus minum jamu biar kuat nanti waktu operasi. Ya jamunya telur, telur setengah mateng gitu, atau telur mentah kuningnya. Itu kan juga melanggar puasa. Anak-anak juga ada juga nih kejadian lucu nih anak-anak. Ya sama, kita kok semua sisi perutnya keluar semua. Kita tanya ternyata, iya, yang puasa ternyata orang tuanya. Disuruh puasa ya? Iya, anaknya puasa nggak tega. Jadi orang tuanya yang puasakan gitu kan. Nah ini bukan ibadah ya. Iya, kayak ibadah bisa digantikan, orang tua enggak kuat puasa digantikan. Ini enggak, karena ini terkait kondisi fisik ya. Jadi maksudnya situasi yang bisa membahayakan ya memang pasiennya, anak-anak ya puasa, makanya kita biasanya beri kelonggaran tadi, minum makannya apa susunya dan sebagainya itu bisa tepat sesuai jamnya, 4 jam 2 jam itu. Kalau 4 jam itu sudah enggak boleh lagi. Jadi sudah 4 jam sudah enggak boleh, sebelum 4 jam sudah enggak boleh minum susu lagi. Sebelum 2 jam tidak boleh lagi minum air putih gitu. Itu hitungan kira-kira mungkin lambung kosong dok ya? Iya, itu pengosongan lambung begitu ceritanya. Kalau makanan padat itu butuh 6 jam lambung untuk mengosongkan. Setelah dicerna itu baru bisa baru jalan lagi turun ke bawah, kosongkan itu 6 jam. Kalau cairan tadi itu karena sesuai fisiologinya lambung. Ya, jadi sebenarnya puasa itu untuk kelancaran juga ya dok ya? Agar tidak muntah waktu itu. Kalau untuk persiapan operasi sendiri kan ternyata banyak ya dok ya. Ada yang harus berpuasa dan juga ternyata ada harus cek lab itu dok. Apa memang harus dilakukan ya dok ya? Kalau untuk tes lab sendiri. Betul. Itu juga ya untuk persiapan yang kita rencanakan dan sebagainya harus disiapkan dengan baik. Salah satunya juga untuk mencegah rasa takut, cemas dan sebagainya. Jadi kita siapkan, kita jelaskan bahwa harus disiapkan dengan baik. Salah satunya dengan pemeriksaan laboratorium, tidak hanya laboratorium ya, ronsen paru-paru dan sebagainya. Itu untuk memastikan ada masalah enggak dengan pasien sebelum dioperasi ya. Misalnya terus ketemu yang lain kita harus koreksi dulu, perbaiki dulu kondisinya ya. Misalnya dari hasil labnya, oh kurang darah, HB-nya rendah misalnya, hemoglobinnya, ya kita transfusi dulu, tambah darah dulu dan sebagainya. Ini dalam rangka nanti supaya operasinya berjalan dengan baik. Ya. Jadi
pemeriksaan lab, radiologi dan sebagainya, ronsen dan sebagainya itu akan sangat membantu ya, terutama bagi juga pasien dengan gangguan atau penyakit sistemik yang misalnya darah tinggi, hipertensi, kencing manis atau diabetes itu ya. Itu kita harus pastikan kondisinya baik nanti saat operasi. Jadi pada saat sebelum masih tinggi gulanya ya kita obati dulu, tidak buru-buru untuk operasi dan sebagainya. Ya, itu tujuannya tadi diperiksa-periksa segala macam itu. Ya. Tidak hanya itu juga orang sampai CT scan dan sebagainya. Ya. Contoh, misalnya untuk yang di daerah jalan napas ya, tumor, benjolan di daerah jalan napas, di leher dan sebagainya, mungkin kita akan pemirsanya juga akan lebih banyak untuk memastikan ada gangguan tidak nanti saat operasi, saat memberikan pembiusan dan sebagainya. Artinya nanti kita kalau memang ada, kita berarti kan harus antisipasi lebih, menyiapkan alat dan sebagainya, termasuk juga risikonya, berarti kita harus jelaskan lagi ke pasiennya risiko-risiko itu. Jadi nanti kan setiap keadaan juga sepertinya beda untuk pembiusannya dok ya. Jadi misalkan keadaannya seperti ini, nanti pembiusannya biar bisa disiapkan seperti apa, risikonya seperti apa gitu ya. Dan antisipasinya, artinya kita akan siap nanti. Oh ini akan kemungkinan akan ada penyulit dan sebagainya. Nah, itu kan dalam rangka juga nanti memberi rasa aman, menghilangkan kecemasan juga pasien. Ya, kalau untuk pasien mungkin melaksanakan pengobatan ini dok, kalau sudah dijadwalkan operasi, tapi ternyata orangnya itu ketakutan atau dan cemas berlebihan sampai minta ditunda gitu, itu gimana dok? Apakah juga bisa? Sering kok, sering kita sering juga temui seperti itu. Ya, kalau memang masih belum yakin, masih cemas ya kita enggak sarankan, kita sarankan ditunda dulu memang ya. Tapi itu untuk operasi yang terencana ya, atau kalau kita istilah kita operasi elektif, artinya operasi yang bisa dilakukan dengan dari awal ya, misalnya kayak tumor, angkat tumor dan sebagainya ya, angkat benjolan-benjolan itu kan bukan sesuatu yang gawat yang harus dikerjakan segera. Itu bisa, kita bisa tunda. Tetapi untuk operasi-operasi yang jadi jenis operasi itu ada yang tadi ya direncanakan, ada yang namanya emergency. Operasi emergency itu enggak bisa sebenarnya ditawar-tawar lagi karena ini menyangkut nyawa ya. Kalau tidak segera dikerjakan itu akan mengancam jiwa, mengancam nyawa. Misalnya ini lahiran, mau tadinya rencananya mau normal gitu ya. Sudah di tengah kan sering itu ya, tiba-tiba terus macet. Tidak ada pemajuan, tidak turun-turun, dan lahir-lahir itu. Atau terus bayinya jadi mulai bermasalah nih, kelamaan di bawah panggul ibu itu kan berisiko tinggi. Ya, mulai stres bayinya. Itu kita harus siapkan operasi dengan cepat, dalam hitungan menit saja, harus sudah siap segera. Ya, itu memang termasuk persiapan-persiapan itu jadi kacau ini. Kita nggak bisa itu siapan seperti yang tadi saya bilang, puasa. Jelas nggak mungkin, nggak sempat puasa lagi. Ya, udah habis baru saja makan, minum. Terus dibilang, waduh macet ini, diperiksa kok nggak maju-maju misalnya. Harus seksio, sesar gitu ya. Itu persiapannya ya seperti itu. Dan itu ya kita akan sarankan untuk tidak ditunda, karena sangat berbahaya bagi bayinya nih, terutama ya pada kasus ini misalnya ya. Bayinya bisa meninggal nanti kalau dibiarkan tidak segera dikeluarkan lewat sesar. Nah itu ya persiapan otomatis ya tidak bisa seperti yang tadi. Ya, itu juga kita tidak sarankan untuk ditunda. Ya, kalau ditunda, ya, lagi-lagi tadi tanda tangan berarti menolak operasi, tidak mau tetap maksa mau lewat jalan normal gitu ya. Ya nanti kalau kejadian apa sudah kita jelaskan resikonya. Yang ditunda itu yang direncanakan tadi. Yang bisa ditunda itu yang gondok gitu ya, itu ya. Kok masih takutnya di darah leher, nanti itu tempatnya nyawa. Itu kan. Kalau kayak hemoroid gitu. Ya, sama ya, wasir, hernia. Ada jadwal-jadwalnya. Ya, itu bisa. Kalau memang masih belum yakin, masih belum pede untuk operasi, monggo lebih baik jangan dulu daripada nanti menjalani operasi dengan itu nanti akan banyak efek sampingnya. Ya, bisa mimpi buruk yang macam-macam lah. Kalau untuk ada nggak sih dok efek sampingnya kalau habis pembiusan itu sendiri dok? Ya, ya jelas ada ya. Bilang mungkin mual muntah itu juga termasuk ya dok? Termasuk ya, apalagi untuk general anestesi itu karena tadi saya bilang obatnya ke seluruh tubuh ya, semua bisa kena, bisa banyak efek samping. Mual salah satu yang paling sering juga ya, samping ya nyeri ya. Jadi kan memang itu otomatis ya karena operasi masih namanya diiris, sebenarnya pasti ada nyeri. Mual itu bisa karena dari awal pasiennya memang sudah punya bakat istilahnya ya, udah sakit mah,
atau gastritis itu ya, pasti akan resiko untuk mual akan lebih tinggi ya. Oh, itu juga mempengaruhi ya, Dok? Iya, ya, pasien yang sudah sejak awal punya sakit-sakit gangguan pencernaan dan sebagainya pasti akan resiko untuk mual lebih besar. Termasuk juga ibu hamil yang mau sesar itu juga resiko untuk mual besar ya. Bisa juga mual ini karena efek obat anestesinya. Ya, karena obat anestesi ada beberapa yang sifatnya seperti melumpuhkan otot ya, membuat lemas otot dan sebagainya, itu juga akan melemahkan cincin yang tadi saya bilang ya, di atas lambung ada cincin yang untuk nahan isi perut kita tuh, isi lambung kita supaya tidak naik, tidak muntah, itu bisa menjadi lemas karena obat-obat anestesi. Sehingga risiko untuk tumpah untuk keluar itu tinggi. Itu membuat pasien juga mual ya. Jadi termasuk tadi kondisi pasien tidak puasa, otomatis akan lebih besar itu risiko mual dan muntah, tidak hanya mual. Sampai muntahnya ya, itu sampai ke setelah operasi juga risikonya besar. Pasien yang tidak puasa otomatis risiko muntah pasti lebih besar setelah operasi pun juga ya. Ketakutan mungkin di operasi, ternyata juga ada juga ketakutan bius ini ya, termasuk mual itu tadi ya, resiko. Tapi ya, kalau, efek samping ya. Kalau misalkan memang harus menjalani operasi ini, Dok, kira-kira ada nggak sih, Dok, tips-tipsnya biar kita nggak takut atau mungkin bisa operasi dengan aman gitu, Dok? Ya, ini perlu diketahui juga mungkin ya untuk semua sobat sehat ya, baik untuk diri sendiri atau keluarga mungkin yang mau operasi ya, mungkin bisa disampaikan. Jadi pertama untuk supaya tipsnya supaya merasa tenang gitu ya, tidak khawatir, tidak takut. Ya, pertama itu persiapan keyakinan. Ya, keyakinan diri bahwa memang operasi ini penting ya, untuk kesembuhan saya, untuk kesehatan ya. Kita harus yakin dulu, kan nggak yakin repot nanti ya. Sudah berangkatnya itu sudah dengan tidak yakin ya. Jadi pasti akan cemas, takut ya. Semua yang jelek-jelek akan masuk semua. Kalau tanya ke orang yang didengarkan yang jelek-jelek pasti. Kalau sudah nggak dari awalnya tidak yakin ya. Jadi percuma kalau tidak yakin terus tanya. Kita nanya ke orang apa yang pernah operasi, pasti yang mau didengar itu yang membuat tambah tidak yakin. Jadi harus yakin dulu. Kalau tidak yakin tanya dulu ke dokter yang minta operasi, nanti ke kami, ke anestesi juga tanyakan semua yang tidak jelas tentang apa aja, rasa sakitnya, tindakannya, gimana segala macam, suasananya di kamar operasi ya. Itu harus yakin betul. Cara pembiusannya, milih yang mana, saya tidak yakin dengan bius separuh badan misalnya. Ya sudah, oke, kita bius total ya dengan resikonya kita sudah jelaskan seperti tadi. Bisa juga ya, Dok, berkonsultasi tentang bius juga. Boleh. Boleh juga. Bisa. Boleh ya. Terus tentang resiko itu banyak juga yang takut resikonya dijelaskan begini-begini ya. Kita sebagai dokter tuh mau tidak mau memang harus jelaskan resiko ya. Ada yang namanya risiko medis. Ya, risiko medis itu ada tindakan-tindakan memang secara pengalaman ya. Penelitian-penelitian pun itu akan kemungkinan itu muncul. Seperti tadi ya, lahiran sesar misalnya, operasi sesar. Pada saat operasi itu bisa saja di tengah-tengah operasi itu kemudian rahim itu gagal untuk kontraksi, mengecil kembali. Itu sering itu terjadi sehingga harus diangkat rahimnya. Karena kalau dibiarkan lemes gitu ya, ngelemprek gitu ya, itu akan perdarahan hebat. Tidak berhenti-berhenti. Maka biasanya pilihannya ya saat itu juga bisa diangkat rahimnya. Nah, itu kan orang kayak nggak tahu, ini mau lahiran kok jadinya malah rahim saya diangkat. Dibilang itu malpraktek. Ya misalnya, ini contoh yang kemungkinan seperti itu ya. Itu bukan, itu namanya resiko. Pada saat orang melahirkan, tidak sesar pun, melahirkan biasa itu selalu ada resiko, terus gagal untuk kontraksi. Ada yang lahiran normal karena gagal, terus masuk kamar operasi, emergensi jadinya operasi untuk mengangkat rahimnya. Karena kalau enggak, dia akan kehabisan darah. Ya. Nah, itu resiko medis. Itu akan selalu kita sampaikan. Ya, operasi apapun biasanya ada risikonya. Ya, biasanya kalau Pak tetap takut, wah kok gitu, apa nggak usah operasi aja, Dok. Ya gini, namanya risiko, orang hidup itu selalu ada risiko. Saya bilang gitu kan. Biasanya saya bilang gitu, sampaikan. Bapak, Ibu ini misalnya naik kendaraan di jalan, risikonya apa, Pak, Bu? Apa, Mbak? Jadi kecelakaan. Bisa sampai meninggal? Iya, bisa. Oh, banyak tuh kejadian kecelakaan meninggal. Terus apa kalau gitu terus tidak keluar kemana-mana? Nggak bisa tidak juga ke jalan, nggak naik kendaraan, kan ya enggak lah, tetap jalan kan. Ya, jadi resiko itu kan tidak selalu terjadi. Ya. Nah, itu jadi biar dipikirkan lagi. Biasanya setelah diberikan penjelasan itu, oh iya ya, nah, ini kan kepengen sehat, selama ini merasakan sakit misalnya karena benjolannya atau di leher tidak bisa nelan, makan susah, jadi badannya sampai habis. Ya, itu kan sangat mengganggu. Ya, pikirkan manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Belum tentu. Kalau manfaat hampir bisa dipastikan lah, kalau nanti diambil
nanti akan nyaman lagi, bisa sehat lagi, pulih lagi. Nah, biasanya kalau kita jelaskan seperti itu, pasien bisa lebih menerima ya tentang risiko. Ya, nah, itu terkait persiapan. Di ruang persiapan sekarang di Rumah Sakit Nganjuk ini ada TV. Oh ya, di ruang tunggu. Iya, di ruang persiapan mau sudah masuk, sudah di kamar operasi, nunggu masuk ke dalam untuk operasi. Oh, kan sekarang ada ya, Dok? Ada. Kita sediakan lagu yang menyejukkan hati ya, sehingga mudah-mudahan itu bisa membantu menenangkan pasien, ya, membuat rileks. Ya, soalnya biasanya di ruang tunggu itu yang paling takut, Dok. Ya, apalagi kalau ada yang datang belakangan kok duluan masuk. Oh, itu kok duluan ya, kan beda, dokter yang bedah mungkin beda. Iya. Operasinya ya, juga beda. Operasinya beda, ada urutannya kan biasanya sudah terjadwal dan sebagainya. Memang biasanya kita mengirim ke kamar operasi juga kita sudah sesuaikan mana yang duluan supaya tidak terlalu lama menunggu. Ya, itu juga salah satu cara kita untuk menghindari kecemasan pasien. Ya, jadi sekarang ada bisa melihat pemandangan dengan musik lagu yang menenangkan hati jiwa ya. Ya, kemudian persiapan pasien sendiri nanti sudah mulai jelang hari operasinya, puasa dan sebagainya kita sudah siapkan ya, antisipasi. Kami sendiri sebagai tenaga kesehatan juga akan menyiapkan antisipasi tadi kalau misalnya ada masalah-masalah di pasiennya ya sudah kita antisipasi. Proses selama operasi pembiusan dan operasi sendiri kita punya standar standar keselamatan pasien ya. Itu bedalah dengan zaman dulu ya. Pada saat itu kita ada prosedur-prosedur yang harus kita kerjakan dari awal, cek pasiennya ya benar apa enggak ya, sehingga memastikan pasiennya betul. Dari masuk kamar operasi kan banyak nih. Iya. Banyak pasien hari ini misalnya operasi sampai 30 itu kan ada risiko ketukar itu kan ya. Nah, itu ada kita prosedur mulai dari sebelum membius ya, setelah nanti sebelum mulai operasi. Nanti sebelum selesai operasi juga kita itu ada checklist namanya ya, checklist keselamatan operasi itu selalu kita pastikan ini sudah benar pasiennya, prosedurnya juga benar, jangan sampai ini operasi usus buntu dioperasi hernia, ya kan bisa saja karena di dalam kamar operasi banyak ruangan, kami aja punya 5 kamar operasi, kemungkinan tertukar itu kan ada, itu selalu kita pastikan untuk aman, juga jangan sampai salah sisi. Harusnya kaki kiri yang diamputasi, jangan sampai malah kaki kanan. Itu selalu kita ada. Jadi prosedur itu kita ini perlu kami sampaikan supaya ya ini mudah-mudahan juga membuat masa lebih aman ya, tidak usah khawatir. Jadi selama proses itu ada, kemudian kami sendiri tadi memastikan tidak nyeri. Setelah operasi pun kita akan berikan program obat penghilang nyeri yang kalaupun masih nyeri juga, monggo bisa disampaikan ke perawat yang di ruangan, nanti kita akan selalu ada program tambahan obat lagi kalau nyeri atau mual dan sebagainya. Jadi jangan khawatir setelah operasi jadi nggak kopen gitu ya. Iya. Tetap kita sudah ada program untuk anti nyeri, kalau ada mual kita beri, itu selalu tercatat di rekam medis ya, hingga perawat yang di ruangan pun tahu kalau ada muncul hal-hal yang apalagi yang sering terjadi ya, komplikasi atau efek samping yang sering terjadi, itu kita sudah punya cara-cara untuk mengantisipasinya. Jadi ya mungkin itu yang perlu dimengerti sahabat sehat semua. Dalam operasi juga kita awasi terus, ya bukan kita tinggal ya. Iya, berarti itu ya dok ya. Kalau di ruang operasi itu seperti kayak di toko sebelah tadi, cek toko sebelah filmnya. Berarti ada dokter spesialis anestesi, juga ada perawatnya. Anestesi juga pasti ada ya dok ya? Kalau untuk kelahiran, untuk sesar lagi ada dokter anak atau paling tidak ada perawatnya yang ngurusi bayinya sendiri, jadi jangan khawatir ya. Nah, itu sudah kita siapkan semua. Bahkan kalau dokter anestesi selalu standby ya dok ya di setiap operasi. Iya, betul. Itu ya mungkin jumlahnya terbatas karena jumlah kita terbatas, tidak banyak ya. Jadi kalau misalnya satu hari itu satu saat itu ada 3 operasi di 3 ruang ya kami keliling gitu untuk memantau. Nanti kalau pun terjadi sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan gitu, di kamar operasi ada alarm, ada tombol alarm, jadi perawat anestesi yang jaga, yang tugas. Nah, kalau perawatnya tetap ya terus, dia ngawasi terus, ya mungkin kami dokter anestesi akan keliling ke ruangan-ruangan. Oh, berarti malah ada perawatnya juga dok? Udah, kalau perawat itu nggak boleh ditinggalkan, harus selalu di situ. Nggak boleh ditinggal. Sibuk ya dok ya, Anda sebagai dokter spesialis anestesi, ya kan di semua operasi pasti ada. Iya. Kami harus hadir ya, kalau pas lagi jaga gitu ya kayak kena tahanan kota itu. Iya. Jadi harus kalau dihubungi apalagi untuk emergency ya harus segera bisa ke kamar operasi untuk menyiapkan operasi.
Selama operasi juga keliling gitu. Jadi kalaupun ada bahaya akan tekan tombol, lampu di kamar yang bermasalah itu akan menyala kayak sirene itu kami akan. Jadi kami harus langsung ke situ dan mengambil tindakan. Jadi antisipasi untuk hal-hal yang berbahaya, yang tidak dikehendaki itu kami juga selalu siapkan. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, tidak kita harus membuat tidak khawatir lagi untuk sudah diawasi dengan dokter dan juga perawat-perawat juga yang sudah mahir, juga sudah handal, juga sudah tahu misalkan untuk mengantisipasi kalau mungkin ada penyakit lain juga sudah diantisipasi ya dok ya. Tiba-tiba berhenti, jantungnya berhenti dan sebenarnya itu kita alat-alat sudah, karena sesuai akreditasi rumah sakit itu memang kita harus sudah antisipasi. Ya, di RSD Nganjuk ini sudah lengkap ya dok ya? Sudah bintang 5 ya, akreditasinya paripurna. Jadi hal seperti yang terkait untuk operasi pun kita sudah terapkan syarat-syarat untuk akreditasi itu. Jadi tidak ada lagi, tidak usah khawatir mungkin dengar ada gunting tertinggal dalam perut. Wah, untuk operasi kasa itu. Enggak, sekarang tadi saya bilang ada berapa kali harus kita cek sebelum selesai operasi itu kita akan hitung lagi kasanya tadi keluar berapa, ini sekarang harus maksudnya dikeluarkan disiapkan berapa, berarti harus siap lagi kembali di meja lagi berapa, instrumen atau alat-alat juga begitu. Prepare itu semuanya dari awal persiapan sampai akhir semuanya di sini. Selesai pun kita masih terus pantau. Bahkan sampai nanti pengobatan juga pasti ada lagi. Untuk penyembuhan atau penghilang rasa nyeri, jangan khawatir. Kalau mungkin ada yang ditanyakan juga dokternya sangat welcome sekali. Dokter Chris, ya. Kami semua siap di RSD Nganjuk. Iya. Wah, asik sekali ini dok. Kira-kira ada tambahan lagi dok? Atau sudah? Ya, saya kira sudah semuanya. Iya. Mungkin pesan untuk sahabat saya semua ya tidak usah khawatir lagi ya. Kalau misalnya harus operasi, tidak perlu cemas lagi. Kalau terlalu cemas malah yang datang yang jelek-jelek ya dok ya. Iya. Jadi yang kita positif thinking, nanti yang datang juga positif. Ya dokternya juga nanti lebih semangat. Kalau pasiennya semangat ya dok. Iya. Ya kalau pasien aktif aja kalau saya sama senang daripada dipendem takut-takut. Nanti jadinya mimpi buruk. Iya. Saat operasi. Kita juga nggak inginkan ya. Jadi lebih baik tanya, yang nggak jelas ditanyakan saja. Langsung dijawab. Iya. Terima kasih ya dok ya atas jawabannya. Ya seru sekali kali ini podcastnya. Izin saya menutup ya dok ya. Terima kasih ya. Salam sahabat sehat semua. Ya, terima kasih sahabat sehat semuanya. Sudah cukup podcast kita pada kali ini. Semoga ini memberikan informasi baru bagi sahabat sehat semuanya. Apabila ada yang mau ditambahkan atau mungkin mau bertanya seputar podcast kita pada hari ini, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Salam sehat selalu. RSD Nganjuk. Yes, I care.